untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang pendengar. Dan selanjutnya kita di Mutiara Pagi sudah terhubung bersama narasumber kita. Ada Bapak Haji Hasbi Mustafa SAG, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Ustadz pagi hari ini Ustadz? Sehat, Alhamdulillah sehat ya. Ini materi kita mengenai hakikat bulan Shofar ya Pak Ustadz ya? Iya benar. Baik, nanti kita akan mengajak pendengar yang bergabung bersama Ustadz Haji Hasbi di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 0821792790. Dan kami informasikan siaran ini dapat Anda saksikan dan dengarkan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, melalui RRI Digital atau juga melalui rri.co.id. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Haji Hasbi Mustafa memberikan materi mengenai hakikat bulan Shofar. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dan berterima kasih kita atas segala nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan dan kita mohon kepada Allah agar senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio RRI yang dirahmati Allah. Tidak terasa kita sudah di pertengahan bulan Muharram. Dan artinya tidak lama lagi kita akan menjumpai bulan Shofar. Yang dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita menyebutnya dengan sebutan safar seperti itu. Kalau safar artinya berjalan ataupun perjalanan. Sedangkan Shofar nama salah satu bulan yang ada di tahun Hijriah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, banyak versi yang mengartikan Shofar tersebut. Bulan-bulan dalam Islam yang mengikuti sejarah seperti itu. Sejarah Hijriah yang dihitung sejak Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Sama dengan bulan-bulan Masehi yang ada di tahun Miladiyah, bahwasanya ada 12 bulan. 12 bulan yang ada di tahun Hijriah. Di antaranya bulan Shofar. Shofar artinya menurut bahasa artinya kosong. Dan dari segi istilah bahwa Shofar dapat diartikan dengan bulan di mana orang-orang Arab di zaman jahiliyah keluar rumah untuk berperang. Setelah bebas dari bulan-bulan haram yang diharamkan berperang. Maka setelah kedatangan Islam, Rasulullah mengekalkan seperti itu nama bulan itu dengan nama Shofar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada pendapat bahwasanya Shofar ini mengandung arti yang senantiasa bulan sial seperti itu. Apabila kita melakukan sesuatu kebaikan, tidak ada mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akan ada sesuatu yang senantiasa bisa jadi kecelakaan, bisa jadi tidak diberkahi dan lain sebagainya. Maka dari itu di dalam Islam tidak ada hari, minggu, bulan ataupun tahun yang sial. Semua hari baik, semua bulan baik, dan tahun baik dalam kehidupan kita. Maka dari itu senantiasa kita jangan sampai
oh hari ini sial, bulan ini sial dan lain sebagainya. Atau misalnya ada sesuatu masyarakat yang mempercayai bahwa misalnya hari Rabu, hari yang malang, bulan Safar, bulan Bala, bencana dan lain sebagainya. Percayaan tersebut untuk mengelakkan pertanda buruk disunahkan mandi shofar misalnya, berpuasa dan membuat amalan-amalan tolak bala khas di bulan Shofar nanti. Percayaan dan amalan-amalan itu adalah khurafat karena tidak ada asas ataupun sumber rujukan dari mana asalnya. Hadis-hadis yang mengatakan tentang perkara tersebut adalah ditolak dalam kehidupan sehari-hari. Karena hadis palsu yang sengaja direka-reka dan sudah dinafikan oleh suatu hadis sahih yang dirawayatkan oleh Imam Bukhari, tiada jangkitan, tiada sial, tiada kemudaratan burung, tiada bala bulan Shofar, dan larilah engkau dari orang-orang yang berpenyakit kusta seperti engkau lari dari singa. Maka mari kita senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hari yang sial. Jangan sampai iman kita rusak, mempengaruhi amalan, perbuatan yang akan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan banyak lagi kepercayaan serta amalan-amalan yang berkaitan dengan bulan Shofar nanti, bahwa ilmu agama yang berpandukan Al-Quran dan hadis adalah neraca dan pedoman hidup untuk menilai setiap sesuatu dalam syara ataupun sebaliknya. Untuk membenahi perilaku segelintir umat di kalangan masyarakat kita, mungkin ada yang berpegang terhadap kepercayaan amalan-amalan di bulan Shofar dan lain sebagainya. Hendaknya kita melengkapi diri dengan ilmu-ilmu keagamaan, metodologi dakwah dan lain sebagainya. Bulan Shofar, bulan penanggalan Hijriyah setelah bulan Muharram, dan sebagian ulama menyebutnya Shofarul Khair, Shofar yang penuh kebaikan. Maka demikian, jangan sampai kita berpatokan bahwa bulan Shofar nanti banyak bala, banyak sialnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap hari itu baik di hadapan Allah. Tidak ada hari, tidak ada minggu, tidak ada bulan yang sial. Yakinilah perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan pahala bagi kita semua. Dan kita juga hendaknya selalu berdoa kepada Allah agar kita dalam kehidupan sehari-hari selalu diberikan Allah nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat rezeki, agar kita senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo Ustadz. Ya, iya Pak. Baik, kita terima telepon Ustadz ya. Ya, siap. Baik, untuk Anda yang pendengar ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon kami di 0711369937 dengan hakikat bulan Shofar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak Zakaria, ada Ustadz Haji Hasbi Mustafa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz, penjelasannya memang benar sekali, banyak sekali hadis palsu yang bulan Shofar Ustadz. Yang saya mau tanyakan Ustadz ya, di dalam Shofar, dalam perjalanan, saya dengar di Al-Quran ya, bahwa di dalam kita bepergian itu termasuk doa-doa kita yang bisa dijabah oleh Allah. Dan di dalam Shofar ya, itu juga termasuk musibah-musibah yang bisa menimpa kita. Jadi maksud saya, kita memang harus sekali berdoa dalam bepergian supaya kita jauhkan dari musibah yang menimpa kita. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Pak Zakaria, bahwasanya ya selangkah kita keluar rumah, selangkah kita melangkahkan kaki untuk mencari rezeki, mencari nafkah, melakukan aktivitas dan lain sebagainya, dan hendaknya kita berniat yang baik seperti innama a'malu binniyat kata Rasulullah. Dan kita biasanya kita kalau sudah membiasakan diri berdoa, sejak dari berkaca mungkin kan kita sudah berdoa, kemudian keluar rumah kita sudah berdoa, naik kendaraan berdoa untuk keberkahan, mencari keberkahan dari Allah, dan sehingga kita selamat sampai tujuan. Berdoa, kita sudah berusaha berdoa, apapun bacaan baik yang kita bacakan, tapi kita masih saja misalnya dalam perjalanan safar, dalam hal ini perjalanan, ada saja musibah misalnya, atau yang kita temui sehingga kita mendapatkan musibah itu, misalnya itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kita sudah berusaha untuk mencari kebaikan, berdoa dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita mendapatkan musibah, berarti sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menguji kita. Tinggi apapun keimanan kita, seperti pohon menjulang ke angkasa. Semakin tinggi pohon menjulang ke angkasa, semakin deras angin akan menerpa. Begitupun keimanan kita seperti itu. Itu Pak Zakaria. Baik, di belakang Pak Zakaria di Kenton di 369977. Kita ke WhatsApp juga nih Ustadz. Sudah ada beberapa yang masuk di 08217927 90 ada Pak Wahdi di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Kalau kita jumpa di wilayah rumah kita ada sejumlah telur ayam kampung, padahal kita tidak punya ayam kampung. Apakah kita boleh mengambilnya Ustadz? Mohon pencerahannya dari Pak Wadi di Kalbar. Silakan Ustadz. Baik Pak Wadi di Kalimantan jauh ya. Iya. Jadi kita itu tidak boleh mengambil yang bukan hak kita seperti itu. Sekalipun itu telur ayam, kita tidak merasa memelihara ayam seperti itu. Tiba-tiba ada telur ayam ataupun ayam bertelur di samping atau di depan, di belakang rumah kita. Bisa jadi itu punya tetangga, karena mungkin tetangga kita memelihara ayam. Kecuali dalam hadis Rasulullah, misalnya batang rambutan misalnya berbuah, lantas buahnya itu dahan cabangnya itu ke halaman rumah kita, jadi daunnya jatuh di halaman rumah kita, buahnya pun jatuh di rumah kita, boleh kita mengambil buah itu. Dan kalau kita misalnya kepengen di telur ayam itu, mengambil telur ayam itu, maka kita izin dulu dengan yang punya ayam itu seperti itu. Jangan kita mengambil yang bukan hak kita. Itu Pak Wahidi ya. Ya, Pak Wahdi di Kalimantan Barat. Baik Ustadz, kita ke pertanyaan selanjutnya dari, baik kita terima telepon dulu ya, yang ingin bergabung di 369977. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu udah lupa ya. Bunda Ida Arifin. Bunda Ida di Pangkambalai, Banyuasin, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Ya. Iya, kita berharap kita semua diberi kesehatan, pertama buat rezeki supaya lancar gitu kan. Amin. Iya ya Pak Ustadz, pertanyaan saya, ya keberkahan apa yang kita dapatkan jika kita melakukan puasa ya di bulan-bulan Islam ini, seperti bulan Safar dan bulan-bulan yang lain gitu. Ya. Baik, segitu mohon saja. pencerahannya. Terima kasih waktunya. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
baik bahwa kita selalu untuk mencari kebaikan, keberkahan dalam mencari pahala. Umur kita sekarang misalnya 50 tahun, maka kesempatan kita untuk mencari pahala, berbuat kebaikan, kalau mengambil dari umur Rasulullah 63 tahun, berarti 13 tahun lagi kesempatan kita untuk mendulang kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kebiasaan Rasulullah itu puasa Senin dan Kamis, puasa sunnah seperti itu. Maka jangan sampai kita memilih misalnya, oh ini bulan Muharram baik untuk puasa, oh ini bulan Safar baik untuk puasa dan lain sebagainya. Kebiasaan Rasulullah puasa hari Senin dan Kamis. Ini sering dilakukan oleh Rasulullah, dan kalau kita melakukannya maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita puasa, kemudian Rasulullah juga puasa di 3 hari berturut-turut setiap bulan Hijriah. Misalnya bulan Muharram ini 30 hari, maka kita puasa di pertengahan bulannya 14, 15, 16 seperti itu. 3 hari berturut-turut di setiap bulan Hijriah. Bukan 3 hari berturut-turut di setiap bulan Miladiah yang ada di tahun Masehi. Kalau kita puasa 3 hari berturut-turut menghitung bulan di tahun Miladiah atau tahun Masehi, maka tidak pas dengan tanggal di bulan Hijriah. Ya, seperti hari ini sudah tanggal 13 Muharram dan Julinya sudah tanggal 10 seperti itu. Nah, kebiasaan Rasulullah puasa di 3 hari berturut-turut setiap bulan yang ada di tahun Hijriah. Nah, nanti bulan Safar misalnya tanggal 13, 14, 15 atau 14, 15 seperti itu. Dan jangan sampai kita puasa ya kita dilarang sebenarnya, tidak dianjurkan untuk bernazar. Misalnya nanti saya kalau terbangun rumah mendapatkan rezeki yang banyak, saya akan puasa misalnya 7 hari misalnya. Nah, apabila terucap nazar ini berpuasa itu, maka wajib kita membayarnya nazar ini. Nazar itu tidak dianjurkan, tapi kalau sudah terucap maka wajib kita membayarnya. Kemudian kita jangan mengkhususkan puasa, misalnya puasa di hari Jumat atau mengkhususkan puasa di hari Sabtu atau hari Ahad seperti itu. Karena agama lain pun, kepercayaan lain pun puasa juga di hari itu. Nah, itu Ibu Ida ya. Baik. Di belakang Ibu Ida di Pangkalan Balai Banyuasin di 369977, dan kami informasikan saat ini 37 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Dala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asnu di Kenten, silakan Pak Asnu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak nanya Pak Ustaz deh. Ya. Waktu kami ini berjamaah, sholat berjamaah di masjid Pak Ustaz deh. Sholat asar. Nah, imam itu lupa membaca tahiyat awal. Nah, jadi langsung naik ke berdiri rakaat ketiga. Imam di belakang itu diam saja Pak Ustaz. Tidak memberitahu kan. Sudah tu rakaat ketiga, rakaat keempat selesai salam. Tidak sujud sahwi Pak Ustaz. Nah, apakah sah sholat berjamaah itu Pak Ustaz? Apa tidak Pak Ustaz? Baik. Itu saja ya. Pak Ustaz, Mbak Dela. Iya Pak Asnu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik. Yang pertama, imam itu harus fasih bacaannya.
Kemudian yang kita imamkan itu orang yang lebih tua di kampung kita, seperti itu. Sama tuanya, ada orang tua misalnya sama tuanya usianya yang paling banyak hafal Al-Quran. Nah, keberuntungan kita salat berjamaah, semakin banyak makmumnya, semakin besar pahala yang akan diberikan Allah kepada kita. Sekalipun kita masbuk seperti itu. Sekarang sholat lupa tasahud awal atau lupa dengan bacaan atau ayat yang dibaca seperti itu. Maka kita yang tahu di belakang imam harus mengingatkan dengan ucapan subhanallah terus. Masih juga subhanallah, masih juga imam itu tidak membenarkan bacaan atau gerakannya itu misalnya baca ayat salah, maka kita baca ayat itu. Kita yang ngerti, kita yang tahu harus memberitahu bahwa imam itu salah baca ayat misalnya, atau lupa tasahud awal. Nah, keberuntungan juga kita sholat berjamaah. Apapun kesalahan pada saat sholat itu, lupa, salah baca ayat, salah gerakan, maka imam yang akan menanggung sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru seperti itu. Itulah keberuntungan sholat berjamaah. Di samping kita mendapatkan 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian atau berjamaah di rumah. Jadi apapun kesalahan, kekeliruan, maka imam yang akan menanggungnya, seperti itu kasarnya. Imam salah, imam keliru, makmum tidak akan menanggung kesalahan imam. Makmum salah gerakan, lupa tasahud, misalnya sholat berjamaah, imam yang akan melengkapinya, seperti itu. Dan apabila kita lupa, apabila kita salah, apabila kita keliru, baik sholat berjamaah maupun sholat sendirian, sebelum kita mengucapkan salam di akhir sholat kita, maka kita sujud sahwi dulu. Subhanallah la yanamu wa la yashu, bacaan sujud sahwinya, baru kita salam, seperti itu. Itu Pak Asnu ya. Ya Pak Asnu di Kenten. Kita lanjut lagi Ustadz di WhatsApp di 0821792790 dari hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dari bulan-bulan Allah seperti Muharram dan bulan ini banyak bulan yang spesial, tapi kenapa posisi bulan yang lebih tinggi yaitu di bulan Ramadan? Mohon penjelasannya Ustadz dari hamba Allah di Palembang. Baik. Semua hari, semua minggu, semua bulan itu sama. Kalau kita ingin berbuat kebaikan, mencari pahala dalam kehidupan sehari-hari. Begitu datang bulan Ramadan, Rajab sebelum Ramadan, Rajab bulannya Allah dalam hadis Rasulullah. Sya'ban bulan Rasulullah, kemudian Ramadan bulan umat Rasulullah. Karena kewajiban kita dalam 1 tahun selama sebulan di bulan Ramadan itu melaksanakan puasa. Dan hanya di bulan Ramadan puasa wajib bagi umat Islam. Itulah di bulan Ramadan itu penuh dengan nikmat, penuh dengan keberkahan, dan kita dianjurkan untuk berpuasa di siang hari, kemudian qiyamul lail di malam hari. Itulah kenapa bulan Ramadan itu banyak keberkahan. Karena selama 1 tahun, 1 bulan penuh, Allah memberikan kesempatan kepada hambanya, umat Islam, untuk menghapus semua dosa, mencari keberkahan, kemudian qiyamul lail,
Kita ketahui bersama bahwa tidak ada puasa wajib di bulan-bulan yang lain kecuali bulan Ramadan. Tidak ada qiyamul lail, tarawih di bulan-bulan yang lain. Adanya di bulan Ramadan seperti itu. Ya, itu hamba Allah. Baik, yang ingin bergabung kembali kita ke penelpon selanjutnya. Pro 1, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana di Prabu Muli, silakan Oma Ana. Terima kasih Mbak Della. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentang doa Pak Ustadz. Sebagian ada yang mengatakan pada saat kita berdoa itu, isi doa itu katanya tidak boleh kita meminta. Atau ya meminta lah gitu ya, isi doa itu. Itu benar apa tidak Pak Ustadz? Kalau memang kita tidak meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti apa isi doa kita gitu? Iya. Iya. Terima kasih Pak Baik. Ustadz. Ya. Terima kasih Mbak Della. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ittaqillaha semakunta wa bi sayyatil hasanata kamuha wa kholiqin nas bi khuluqin hasani. Apapun keadaan kita, kata Rasulullah, kita tetap bertakwa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu Maha Kaya. Tempat kita meminta, tempat kita memohon, tempat kita mencari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita berdoa, tetapi doa kita tertunda. Bisa juga kita berdoa, tetapi doa kita diganti. Ya betul, kita itu harus memohon dan meminta kepada Allah. Karena Allah Maha Kaya, Maha Pemurah, pembagi rezeki dan lain sebagainya. Dan berdoa itu diawali dengan ta'awuzubillah, kemudian basmalah, sholawat, baru isi apa yang kita pinta. Rezeki yang kita dapati, kesehatan yang kita rasakan, keberkahan yang kita dapati dalam kehidupan sehari-hari semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tutup dengan sholawat. Seperti itu, berdoa penuh harap dengan Allah. Jangan kita berdoa bahasa sehari-hari itu suara keras misalnya kan, kemudian dengan lemah lembut, dengan penuh harap. Ya, doa kita itu harus ada isi apa yang kita minta kepada Allah. Memohon kepada Allah panjang umur misalnya, itu isi doa kita, murah rezeki dan lain sebagainya. Itu Bu Ana ya. Baik, kita ke WhatsApp kembali Ustadz dari Pak Zulkifli di Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, semoga kita dalam lindungan Allah selalu, amin. Dan yang ingin saya tanyakan, apabila kita ingin membangun sesuatu di bulan Hafid, sering kita mendengar itu tidak bagus dan selalu mendapat musibah. Apakah hal-hal tersebut memang benar atau memang ada dalam Al-Quran? Mohon penjelasannya dari Pak Zulkifli di ujung Tanjung Banyuasin. Iya. Sering kita mendengar ya bulan Hafid ini bulan Safar ya. Katanya bulan terjepit dan lain sebagainya. Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, seperti itu. Dan kebiasaan masyarakat kita biasanya di bulan Hafid itu tidak mau mengadakan tasyakuran, tidak mau mengadakan acara pernikahan dan lain sebagainya. Nanti katanya rezekinya sempit dan lain sebagainya. Kita katakan tadi, tidak ada hari yang sial, tidak ada minggu yang buruk, tidak ada bulan yang penuh balak musibah. Silakan kalau kita akan mengadakan satu acara, baik itu pernikahan, tasyakuran dan lain sebagainya. Hari-hari itu baik menurut kita, menurut Islam minggu bulan itu baik. Tidak ada hari, minggu, bulan yang penuh balak, musibah dan lain sebagainya. Semuanya baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun terjadi di bulan Safar, balak, musibah, itu kebenaran dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kalau kita ingin mengadakan
acara kegiatan tasyakuran pernikahan dan lain sebagainya di bulan api, di bulan Safar, insya Allah keberkahan Allah akan datang selagi kita dalam batas-batas yang dianjurkan oleh agama kita. Itu Pak Zulkifli ya. Baik, di belakang Pak Zulkifli di Banyuasin di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Bapak? Dengan Pak Minarno di Lebong Siaran Ibu. Pak Minarno di Lebong Siaran. Silakan Pak Minarno. Assalamualaikum Bapak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan Bapak Ustaz, waktu kita datang ke masjid mau sholat berjamaah itu sudah dapat 1 rakaat Bapak Ustaz. Pada waktu atahiyat terakhir kita apakah ikut membaca atahiyat atau diam saja? Karena kita masih kurang 1 rakaat. Baik, Ya, Pak. ya. Ya. Ya, Sama-sama Pak Minarno. Matur suwun, Ibu. Sama-sama Pak Minarno. Silakan Ustadz. Ya, jadi kita sholat berjamaah terlambat, namanya masbuk. Jamaah atau imam di masjid itu sudah 1 rakaat di rakaat sholat itu. Lantas kita datang dan ketika itu sudah rakaat kedua. Jadi kita langsung berniat mengikuti gerakan jamaah imam pada saat itu. Artinya kita ketinggalan 1 rakaat. Misalnya sholat zuhur nih, misalnya sholat zuhur, kita ketinggalan 1 rakaat. Begitu nanti tasahud akhir, jamaah dan imam akan mengakhiri sholat itu, kita pun membaca tasahud. Kemudian imam assalamualaikum kiri, kita tegak untuk menyelesaikan rakaat yang kita ketinggalan tadi. Gerakan, bacaan, apapun itu pada saat kita terlambat, pada saat akan berakhir sholat, sama bacaannya seperti makmum, imam pada saat itu. Jangan kita menyusul. Misalnya kita datang sudah 2 rakaat, kita menyusul, menyelesaikan 1 rakaat cepat, gerakan sholat kita, bacaan kita cepat dan lain sebagainya. Jangan. Jadi artinya masbuk, begitu kita datang, bagaimanapun gerakan jamaah dan imam pada saat itu, kita ikuti saja. Begitu tasahud, kita membaca tasahud juga, tasahud akhir bagi imam dan makmum. Setelah imam assalamualaikum kiri, kita tegak untuk menyelesaikan rakaat, 1 rakaat yang ketinggalan tadi. Itu Pak Minarno ya. Baik Ustadz. Ustadz, karena lintas waktu sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup mengenai hakikat bulan Safar. Silakan Ustadz. Baik kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita membenahi diri, membekali diri dengan sesuatu perbuatan baik sehingga kita bisa menambah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berpuasa memang baik, sumu tasihu kata Rasulullah, puasalah kamu agar kamu sehat. Tapi jangan kita memaksakan diri, jangan kita berpuasa misalnya tetapi penyakit kita akan kambuh, keluhan kita bertambah misalnya kan. Kita pengen puasa di hari-hari, mencari keberkahan, mencari kebaikan dan lain sebagainya. Tapi banyaklah mudaratnya. Lebih baik kita mencari keberkahan, kebaikan. Kan banyak untuk mencari kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengadakan acara, tidak ada hari, tidak ada minggu, tidak ada bulan, tahun, siang, tidak ada hari, minggu, bulan penuh bala dan lain sebagainya. Semata-mata kita karena Allah, insya Allah berjalan dengan lancar, keberkahan akan kita dapati, kemudian kemuliaan akan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan memilih dan memilah hari, minggu, bulan seperti itu. Semuanya kebaikan, semuanya keberkahan ada di hadapan Allah, ada pada kita semua. Allah akan memberikan yang terbaik apabila kita melakukan sesuatu yang baik.
Jangan berprasangka bahwa hari ini sial, bulan ini sial, dan lain sebagainya. Semua hari, semua minggu, semua bulan di tahun Hijriah, tahun Miladiah, semuanya baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kalau kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah kalau kita melakukan sesuatu yang diberkahi oleh Allah, kebaikan akan menghampiri kita. Mudah-mudahan kebaikan selalu kita dapatkan, kesehatan selalu kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf pada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Hasbi Mustafa SAG MSI yang sudah memberikan materi mengenai hakikat bulan Shofar, dan kami informasikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan informasi warta berita daerah, dapat Anda saksikan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.